Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Gistra Ramadan dengan NIM C1B022155 dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rista Alila Syafri SEMM selaku dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi, dan di sini saya akan mempresentasikan analisis manajemen risiko pada PT Freeport Indonesia. Dan langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama ada definisi risiko. Risiko adalah ketidakpastian terkait kemungkinan kerugian atau hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses untuk mengevaluasi, mengidentifikasi, dan mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan tujuan perusahaan dengan tujuan memaksimalkan tujuan dan meminimalkan kerugian. Selanjutnya ada peran manajemen risiko. Peran manajemen risiko dalam hal ini adalah untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan kerugian dengan melakukan analisis yang teliti terhadap informasi yang diperoleh. Selanjutnya masuk ke profil PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia didirikan pada tahun 1967 sebagai anak perusahaan dari Freeport McMoran, sebuah perusahaan pertambangan dan energi yang berbasis di Amerika Serikat. PT Freeport Indonesia atau PTFI merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport McMoran dan Mining Industry Indonesia. PT Freeport Indonesia ini adalah salah satu perusahaan tambang di kawasan mineral Grasberg, Papua Indonesia, yang merupakan salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di dunia pada saat ini. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko pada PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan pertambangan tembaga dan emas, menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh dalam berbagai aspek operasionalnya. Ini termasuk manajemen risiko terkait dengan sumber daya manusia, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta investasi. Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan risiko terkait dengan kualifikasi karyawan, keselamatan kerja, fluktuasi harga komoditas, inovasi teknologi, regulasi pemerintah, dan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi operasionalnya. Dengan pendekatan yang cermat terhadap manajemen risiko, PT Freeport Indonesia bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko dan memastikan keberlangsungan operasional yang berkelanjutan. Selanjutnya ada manajemen risiko organisasi dan SDM. PT Freeport Indonesia melakukan manajemen risiko fatal risk management dalam operasinya untuk mencegah kecelakaan dan menghindari kasus kematian. PT FI telah mengidentifikasi akar-akar penyebab kasus kematian akibat kecelakaan. PT FI juga menggunakan framework manajemen risiko untuk membantu mengendalikan risiko dalam operasinya dan juga dalam hal evaluasi kinerja karyawan. Pada tahun 2010, PT FI menerima rekomendasi sertifikasi OHSAS setelah menyelesaikan audit ketaatan tahap kedua dan audit peringkat bintang nasional Occupational Safety Association atau disingkat NOSA. Dan PT Freeport juga selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan. PT Freeport Indonesia memberikan paket kompensasi untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan karyawan dan kesejahteraan keluarganya. Ini termasuk memberikan tempat tinggal selama kontrak, pelatihan, asuransi kesehatan, program kesehatan dan kebugaran, serta fasilitas pendidikan untuk anak-anak karyawan. Selanjutnya ada manajemen risiko pemasaran. PT Freeport Indonesia pada tahun 2009 sampai saat ini mengembangkan dan melaksanakan pendekatan berbasis risiko terhadap seluruh portofolio kegiatan dan melakukan manajemen risiko pemasaran menggunakan strategi pengelolaan risiko berdasarkan data yang sah dan ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk memahami tren industri, kebutuhan pasar global, dan perilaku konsumen global. Ini membantu dalam mengidentifikasi risiko yang terkait dengan perubahan preferensi pasar dan kondisi ekonomi. Kemudian melakukan diversifikasi pasar, di mana diversifikasi ini membantu dalam mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan pasar tertentu. PT Freeport Indonesia juga memiliki rencana krisis yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. PT Freeport Indonesia melakukan pelatihan karyawan dalam manajemen krisis dan komunikasi yang efektif guna menjaga citra dan reputasi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada manajemen risiko investasi, di mana PT Freeport melakukan analisis kelayakan investasi. PT Freeport Indonesia melakukan analisis kelayakan yang komprehensif terhadap setiap proyek investasi yang dipertimbangkan. Ini mencakup evaluasi finansial, teknik, lingkungan, sosial, dan juga hukum. Selanjutnya ada manajemen portofolio. PT Freeport Indonesia dalam periode 5 tahun terakhir menggunakan pendekatan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko finansial yang terkait dengan fluktuasi pasar. Ini termasuk alokasi investasi yang seimbang di berbagai kelas aset dan instrumen keuangan. Hal ini membantu PT FI dalam mengurangi dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap keuangan perusahaan. Selanjutnya ada manajemen risiko inovasi dan kreativitas. PT Freeport Indonesia menerapkan inovasi secara bertahap dan terkontrol. Ini memungkinkan untuk identifikasi dan penanganan dini selama fase implementasi. Salah satu yang saat ini telah dilakukan adalah penerapan teknologi smart mining. Upaya penerapan teknologi smart mining ini diungkapkan dalam sebuah diskusi webinar K3 Nasional atau disingkat B3KN pada 13 Januari 2022 sampai 13 Februari 2022. Penerapan smart mining yang dilakukan PT Freeport Indonesia ini memiliki konsep penerapan kecerdasan buatan, di mana lokomotif listrik yang beroperasi di area tambang bawah tanah PT FI dikendalikan menggunakan kabel jarak jauh sebagai salah satu inovasi teknologi yang diterapkan di lingkungan kerja PT FI, mencapai produksi optimal dari tambang bawah tanah. Selanjutnya ada manajemen risiko yang diimplementasikan.
Pengembangan strategi mitigasi. Perusahaan PT FI saat ini mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai seperti penggunaan teknologi canggih, pelatihan karyawan, dan implementasi prosedur keselamatan yang ketat. Strategi mitigasi diimplementasikan di lapangan dan terus dimonitor untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Manajemen risiko memiliki peran vital dalam segala aspek operasional PT Freeport Indonesia, terutama di bidang SDM, pemasaran, dan juga investasi. Dalam konteks bisnis yang dinamis, manajemen risiko menjadi proses yang sangat penting untuk menjaga stabilitas serta kinerja perusahaan. Sebagai pemain utama di perusahaan tambang Indonesia, PT Freeport Indonesia dihadapkan pada beragam risiko di setiap bagian operasionalnya, sehingga manajemen risiko menjadi kunci kesuksesan dalam mengelola risiko-risiko tersebut. Baiklah, itulah presentasi dari saya tentang analisis manajemen risiko pada PT Freeport Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih.